Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang sifat tercela yang bermakna dzul wajhain. Dzul wajhain itu artinya adalah bermuka dua. Kita selesaikan dulu pembahasan kita yang belum rampung, ya, yakni ada satu sifat di mana seorang muslim atau muslimah hendaklah ia menjauhinya. Sifat itu adalah al-kibr. Halaman 221 yang berbahasa Arab dalam kitab Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tulisan-tulisan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau seorang yang bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya dan bagi muslimah pada khususnya. Amin, Allahumma amin. Baik ya akhwat, kita bisa lihat ya nanti di sini Ummu Abdillah menjelaskan apa definisi tentang kibr. Kibr itu seperti apa? Al-kibr kata Ummu Abdillah huwa batarul haq wa ghamtun nas kama fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Abdillah yang dinamakan dengan sombong. Sombong adalah sifat yang tercela yang hendaklah kita bagi orang-orang beriman menjauhinya, karena tidak sepantasnya kita memiliki sifat al-kibr, ya, memiliki sifat sombong. Dan sifat sombong ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan milik kita. Apa yang kita sombongkan semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana kita tahu ya subhanallah, Luqman beliau memberitahukan kepada putra tercintanya, ya subhanallah, apa kata beliau? Wahai putraku, la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Ya, kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita hendaklah menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari sikap sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang mustakbirin. Orang-orang mustakbirin itu orang-orang yang dia merasa lebih tinggi gitu ya, merasa dia adalah orang-orang yang menyombongkan diri, subhanallah. Dan kita tahu bahwa dosa pertama iblis ya akhwat, dikeluarkannya iblis dari surga Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya karena ia sombong, ya. Karena iblis sombong, Allah memberitahukan kepada iblis untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, namun iblis merasa dirinya lebih baik, subhanallah. Iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, tidak mau memuliakan Nabi Adam, maka kemudian iblis diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah ke dalam muka bumi ini. Ya subhanallah. Kita paham ya, bahwa ketika para malaikat semuanya sujud, ya idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya Allah ketika memerintahkan malaikat untuk bersujud, maksudnya bersujud di sini bukan sujud penghambaan, tapi adalah penghormatan, maka malaikat ikut sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis itu punya sifat sombong. Na'udzubillah. Berarti kalau ada orang sombong, berarti dia telah menyamai sifatnya iblis. Ya, kenapa? Karena iblis sombong, dia tidak mau untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihis salam. Ya subhanallah. Bahkan ya akhwat, ya, orang yang sombong itu mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa. Ya, orang yang sombong tidak akan memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia belum bertaubat. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, ya. Subhanallah, ya. Padahal
yang namanya surga itu kan tujuan utama kita semuanya ya, pengen bisa masuk ke sana semuanya. Dan saya berdoa semoga kita semuanya kelak Allah masukkan ke dalam surganya, itu doa-doa kita semua. Nah, bagaimana tidak dimasukkan ke dalam surga padahal itu adalah sebuah tujuan utama kita? Karena tercongkol ada rasa sombong dalam hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanallah. Dan sombong terhadap al-haq atau terhadap kebenaran ini adalah sombong yang harusnya dijauhi oleh orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ketika tahu kebenaran, ia seharusnya lebih dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya menerima kebenaran tersebut walaupun datangnya dari siapapun ya. Subhanallah. Dia kalau orang sombong biasanya menolak al-haq. Dia merasa dirinya sudah lebih benar. Padahal yang dilakukannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukannya adalah dia lebih mengedepankan hawa nafsu ya akhwat. Ya, subhanallah. Kenapa biasanya orang-orang sombong itu dia tidak mau menerima kebenaran ya akhwat? Karena mereka merendahkan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar. Ya, subhanallah. Dan biasanya hatinya sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam. Ya, noda-noda hitam yang akhirnya noda-noda hitam itu menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Nanti insya Allah kita akan membahas juga bagaimana sikap kita agar tidak ada rasa sombong. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dihilangkan dari sifat sombong. Baik, kita memasuki kitabnya Abdillah. Kembali lagi, kata Abdillah, wal kibru kabirah min kabairid dzunub. Al-kibr, kesombongan itu ya akhwat. Al-kibr kabiratun min kabairid dzunub. Insyaallah. Nah, lihat teman-teman. Al-kibr kabiratun min kabairid dzunub. Maksudnya adalah bahwa sombong itu adalah bagian dari dosa besar. Lihat. Kita sudah pernah belajar ya, apa tanda disebut sebagai dosa besar. Kita sudah pernah belajar apa perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Kalau kita lihat dari teks hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lihat bersama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan sombong itu sendiri. Dalam surah Az-Zumar ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ya, di halaman selanjutnya ada ya, alaysa fi jahannam. Coba teman-teman yuk kita mulai belajar yuk. Kenapa di surah Az-Zumar ayat 60 ini termasuk di dalamnya ada dosa besar? Ya, kenapa coba? Ya, kita sudah pernah belajar. Sepertinya tidak sekali dua kali. Boleh tulis tanda dosa besar dilaknat oleh Allah. Iya, kalau yang di ayat surah Az-Zumar ini ayat 60 ada apa nih di sini? Kenapa di sini Abdillah berkata bahwa ini adalah dosa besar? Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ada apa di sini? Ancaman neraka jahanam. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Siapa ini? Mei Ummu Faris. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan untuk ilmunya. Betul. Di sini ada ancaman. Ancaman dengan adanya neraka jahanam. Orang-orang yang berbuat sombong dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada ancaman yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka biasanya ada di situ adalah dosa besar atau ada hukuman-hukuman tertentu, had. Di situ juga terdapat dosa-dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Warwiyal Imam Muslim fi sahihihi min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Mas'ud juga boleh radhiyallahu anhuma.
Ya, bukan hanya anhu satu, tapi anhuma. Kenapa? Karena di sini ada Abdullah, ada Mas'ud. Ya, dua-duanya sahabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dan di sini dijelaskan fi sahihihi. Biasanya kalau fi sahihihi lebih mengarah kepada Sahihul Bukhari, ya. Berbeda kalau disebutkan fi sahihaihima, ya. Maka biasanya atau fi sahihaihima menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kalau fi sahihihi saja, di salah satu, ya, baik itu Bukhari atau Muslim. Di sini waruyal Imam Muslim, ada tulisan, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah. La di sini adalah yang diartikan dengan manfiyah, tidak akan masuk surga. Ya, jadi la di sini artinya adalah tidak masuk surga. Siapa tidak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Yang mana di dalam hati seseorang, ya, hatinya itu memiliki sifat sombong, walaupun sifat sombongnya sebesar biji atom, ya. Biji atom itu biji yang sangat kecil, ya akhwat, lebih kecil dari biji sawi. Kalau kibr di sini miskol banyak diartikan dengan sawi, biji sawi, padahal yang namanya miskol itu hitungannya adalah kurang dari biji sawi, ya. Jadi, Masya Allah, ini harus kita mengerti betul, ya, apa arti dari kata miskol. Baik, kemudian di sini qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Baik. Jadi di sini Abdillah, ya akhwat, ingin menerangkan bahwa tidak termasuk dari kesombongan apabila seseorang itu memakai baju yang bagus. Ya, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mencintai keindahan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak akan masuk surga, maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada," qala rajulun, maksudnya ada yang bertanya, kalau ada seorang laki-laki dia memakai sandal yang bagus, memakai baju yang bagus, itu apakah termasuk dari kesombongan? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu tidak termasuk dari sombong. Ya, tidak termasuk dari sombong kalau memang niatnya bukan untuk merendahkan orang lain, ya. Dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan di hadis sambungannya, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Al-kibr, kemudian beliau memberikan definisi tentang arti sombong yang sesungguhnya, batarul haq. Al-kibr itu sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas itu adalah merendahkan orang lain. Jadi ya akhwat, standar disebut orang yang sombong kalau dia nggak mau lagi menerima kebenaran. Ada orang sudah menasehati, bukan hanya satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan puluhan orang menasehati fulana atau fulan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar, apa yang dilakukannya bertentangan dengan syariat, namun dia tetap ngeyel, tetap tidak mau menerima masukan, tidak mau berubah, padahal jelas apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya itu keluar dari apa-apa yang telah disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa sombong dalam hatinya, akhirnya dia menolak kebenaran. Atau bahkan dia justru misalnya bukan hanya menolak, tapi justru memfitnah orang-orang yang menasehatinya misalnya. Subhanallah. Maka ketahuilah saudariku bahwa sesungguhnya disinilah ada sifat sombong di dalam orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, jadi subhanallah. Kita pun, ya subhanallah, siapapun orangnya, pasti yang namanya manusia itu pernah melakukan sebuah kesalahan, ya. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat bahwa wa ghamtun nas adalah orang yang dia meremehkan manusia, ya, merendahkan manusia, menganggap dirinya yang paling suci, menganggap dirinya yang paling terbaik gitu ya. Padahal sungguh yang namanya sifat tawadhu itu lebih selamat, ya, rendah hati itu lebih selamat. Dan subhanallah ya akhwat, ketika seseorang itu dia memiliki niat sombong, maka Allah tampakkan dalam ucapannya. Dia akan sangat mudah ya dalam ucapan-ucapannya merendahkan orang lain, mengejek orang lain, bahkan dalam ucapan-ucapannya terlihat ya tidak ada rasa sopan atau tidak ada rasa memuliakan sesama muslim misalnya, subhanallah. Padahal ini semuanya adalah hal yang seharusnya kita miliki, sifat tawadhu ya, subhanallah. Orang yang diberikan sifat tawadhu maka akan terlihat dari perbuatannya, terlihat dari perkataannya. Dia akan mengatakan bahwa fulan atau fulana adalah lebih baik dari saya lebih banyak dosanya, ya dia lebih banyak beramal solihnya, subhanallah. Dan ini akan lebih menenangkan jiwa ya akhwat, akan lebih menenangkan jiwa ya, subhanallah. Baik. Wa ruwiyal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadis Haris bin Wahab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bukhari dan Muslim ya, dari hadis Haris bin Wahab radhiyallahu anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Subhanallah. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Kata beliau, maukah kalian aku beritahu siapa sesungguhnya penduduk surga? Ya, subhanallah. Dan kita semuanya ingin ya akhwat, ingin menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harusnya bersemangat mendengarkan hadis ini, mendengarkan pesan dari Rasulullah SAW, ya, karena kita pengen semuanya masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada engkau, kepada kalian dengan penduduk surga? Maka Rasulullah mengatakan, kullu dha'ifin muta'affifin. Kullu dha'ifin muta'affifin. Siapakah mereka? Orang yang dia berlemah lembut kepada orang yang lebih lemah darinya. Subhanallah. Maksudnya adalah dia itu hatinya lembut ya akhwat. Kalau ada orang yang lebih lemah darinya, dia mudah tersentuh, mudah menolong ya, subhanallah. Mudah untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang lemah ya. Bukan menghina, bukan mencela, tapi dia berusaha untuk menolong semampunya. Masya Allah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Subhanallah. Kalaulah orang-orang ini dia bersumpah ya, bersumpah karena Allah Azza wa Jal atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa, maka Allah Azza wa Jal akan mengabulkannya. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW tadi memberitahukan kepada kita siapa sesungguhnya orang yang bakal menjadi penduduk surga, calon-calon penghuni surganya Allah, yakni orang-orang yang dia berlemah lembut kepada yang lemah. Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah memberitahukan lagi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Siapa sesungguhnya calon-calon penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala ya akhwat. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari neraka, dari azabnya ya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwa penduduk neraka itu adalah kullu utullin jawadin mustakbirin. Ya, subhanallah. Siapakah mereka? Setiap orang yang dia berlaku kasar. Awas, hati-hati ya. Orang yang tidak bisa berlemah lembut, bisanya kasar, tangannya selalu bermain, memukul, ya. Kemudian mulutnya, kata-kata yang keluar kasar, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yang keluar dari mulutnya celaan, yang keluar dari mulutnya hinaan, yang keluar dari mulutnya fitnah,
yang keluar dari mulutnya, ya hewan-hewan yang seharusnya tidak dikeluarkan, ya subhanallah, dia orang-orang yang kasar ya, kelihatan ada tanda-tandanya teman-teman. Kalau ketemu sama orang kasar, baru dengar lisannya berkata saja sudah tidak nyaman, ya subhanallah, tidak ada kelembutan di dalam jiwanya. Maka orang-orang yang kasar juga orang-orang yang sombong, tempatnya nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, al-izzu izaruhu wal kibriya ridauhu faman yunazi'uni adzabtu. Betul. Jadi yang namanya sifat sombong itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat sombong, sifat berkuasa itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang dia memiliki sifat sombong, maka Allah akan mengadabnya. Ya. Jadi benar-benar ya akhwat, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, karena sesungguhnya sifat sombong adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibru sarifu 'anil haqq. Kata Ummu Abdillah, kesombongan itu menyebabkan seseorang tidak menerima kebenaran. Ya, sarif, memalingkan seseorang dari kebenaran. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa kebenaran itu seharusnya kita terima. Ya. Ada dalam surat Al-A'raf dan surah Al-Baqarah. Di sini disebutkan, tadi surah Al-Baqarah kita sudah baca ya. Surat Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ya, apa kata Allah? Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Orang-orang yang sombong tidak akan Allah dekatkan ya subhanallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang tersesat, ya subhanallah, tidak akan diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan yang mencongkol di dalam hatinya. Maka dari itu ya akhwat, perlu kita bermuhasabah bahwa sesungguhnya tidak ada manfaat kita untuk menyombongkan diri, dan kita tahu bahwa kesombongan adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini Mujahid rahimahullahu taala berkata, Mujahid ini adalah seorang tabi'in ya akhwat, dan kita tahu para ulama ya, para tabi'in seharusnya kita dengarkan juga perkataan-perkataan mereka. Jadi generasi yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan generasi setelahnya yaitu generasi para tabi'in. Dan kita tahu Mujahid ya, ini adalah bagian dari ulama besar ya, ulama dari golongan tabi'in. Beliau adalah seorang ahli fikih, seorang imam ya, banyak meriwayatkan hadis dengan derajat yang thiqah subhanallah, dan beliau masya Allah ya ahli dalam ilmu Al-Quran juga, masya Allah, ilmu qiraat ya masya Allah, dan beliau biasanya mendapatkan hadis-hadis dari Ibnu Abbas. Jadi Mujahid termasuk muridnya Ibnu Abbas ya akhwat ya, dan kita tahu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang yang Rasulullah SAW doakan dengan banyak ilmu. Ya Allahumma faqihu fid din, kata Rasulullah, wa'alimhu fit ta'wil. Jadi subhanallah, Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan beliau, Mujahid bin Jabir, ini adalah seorang yang terbaik di zamannya, masya Allah. Pemimpinnya ahli tafsir, pemimpinnya ahli hadis, ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi perlu juga ya akhwat kita baca ulang siapa sebenarnya Mujahid ya, karena kalau kita baca biografi para orang-orang salih, maka akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berusaha untuk mencontoh hal-hal yang baik dari mereka, masyaallah. Bahkan beliau ya subhanallah berguru kepada Abu Hurairah juga. Jadi Mujahid ya, guru beliau yang paling dekat adalah Ibnu Abbas. Beliau juga berguru kepada Abu Hurairah, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kepada Abdullah bin Umar, pada Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan beliau juga berguru ya, sempat berjumpa dengan
beberapa sahabat yang lain. Ya subhanallah, banyak. Jadi beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi berjumpa dengan para sahabat. Dan orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat, maka disebut dengan tabi'in. Kalau orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka disebut sebagai sahabi. Taib. Apa kata Mujahid? Kata Mujahid, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, tidaklah sebuah ilmu itu akan didapatkan dengan rasa sombong. Nah, ini penting nih ya akhwat. Kalau kita adalah seorang pencari ilmu, maka coba dicek, ya, ada nggak rasa sombong dalam diri kita. Karena kalau masih ada rasa sombong, dia menganggap dirinya yang paling baik, menganggap dirinya tidak mau lagi belajar karena merasa sudah menjadi yang lebih baik, ya Masya Allah, menjadi yang paling, maka ilmu apapun yang Allah berikan tidak akan bisa masuk. Ya subhanallah. Dan penting bagi seorang penuntut ilmu memiliki sifat tawadhu. Karena dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan biasanya orang-orang yang ada kesombongan dalam hatinya, mereka akan berkata, ya subhanallah, bahwa sesungguhnya kata mereka, apa yang mereka dapatkan, saya sudah pernah misalnya ya membahas, misalnya ada sebuah majlis taklim, di situ sedang membahas tentang iman. Orang yang ada dalam hatinya rasa sombong, dia tidak akan mau datang. Kenapa? Karena dia akan mengatakan bahwa sesungguhnya masalah iman itu sudah sering didengar, ya bahkan dari dia kecil ya sudah mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan iman. Subhanallah. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, ia akan mendatangi majlis taklim tersebut. Walaupun judul atau babnya sudah pernah ia dengar sebelumnya, namun pasti akan ada ilmu Allah yang baru yang akan ia dapatkan. Bahkan subhanallah ya akhwat, ketika kita datang ke majlis ilmu, itu artinya sebenarnya kita sedang memberikan nutrisi untuk hati kita. Kita sedang memberikan makanan untuk hati kita. Kita sedang mencas lemahnya iman gitu ya. Subhanallah. Jadi banyak manfaat dari bermajlis ilmu. Walaupun ilmu tersebut sudah pernah kita dengar, namun terkadang yang pertama kita dengar ya belum masuk hidayah. Kemudian yang kedua kita dengar ilmu yang sama dari pembicara yang berbeda dengan zaman yang berbeda. Disitulah ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya di tengah di mana dia mengikuti majlis taklim yang kedua. Subhanallah. Kemudian di sini innallaha azza wa jalla 'adda al-akhirah li ahli tawadhu. Lihat teman-teman. Saya sudah mengatakan tadi bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang berilmu itu memiliki sifat tawadhu. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, ketika Allah memberikan kepada seorang yang tawadhu itu hadiah terbesar. Apa hadiahnya? Subhanallah. Di antaranya adalah tilka darul akhirah taj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Lihat ya akhwat, subhanallah. Allah Azza wa Jal akan memberikan negeri akhirat, ya surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tawadhu, bagi orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Subhanallah. Dan sifat inilah yang harus kita miliki ya akhwat. Jangan pernah menganggap diri kita itu lebih dari orang lain sehingga kita menolak kebenaran ya. Anggaplah kita sedang berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik ya. Kalau ada demikian dalam hati kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ar-rif'atu li ahli tawadhu ya. Dunal mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Bawahnya. Ini hadisnya panjang, saya ambil intinya saja. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang dia rendah hati karena Allah, bertawadhu karena Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Kemudian di sini innal kibr yahmilu 'alal bagha wal fakhr, dan kesombongan itu akan membawa kepada keburukan, kepada kekejian. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Kemudian di sini lihada amarna bit tawadhu. Ya sama. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa sesungguhnya
Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk kita semuanya hendaklah tawadhu, rendah hati, yang tawadhu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai seseorang itu dia tidak merendahkan orang lain, ya, tidak membanggakan dirinya terhadap orang lain. Ya, baru ini disebut sebagai tawadhu. Walaupun misalnya, ya, subhanallah, orang-orang yang sombong dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, ya, memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tahu setiap apa yang ada di hati setiap hambanya. Allah sesungguhnya akan merendahkan ia nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang sombong, walaupun dohirnya dia disanjung-sanjung, ya, oleh orang-orang di dunia, dohirnya ingin diwongke gitu, apa ya, diakui gitu, ya, oleh orang-orang lain, sesungguhnya Allah akan merendahkannya pada hari di mana kesombongan tidak lagi berguna. Subhanallah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak sombong. Di akhirat dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum, maksudnya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ada nih akhwat, kalau yang pernah belajar hadis Arba'in An-Nawawi, terutama jamaah hasanah yang pernah duduk di majlis ta'lim di Masjid Muti'in, kita sudah pernah belajar tentang hadis ini. Innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Subhanallah. Kemudian di sini wa inna min asbabit tab'u ala al-qalb al-kibr. Ya, orang yang diantara seseorang yang dia itu hatinya terkunci, hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam, ya, karena ada rasa sombong di dalamnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci hati orang-orang yang ada kesombongan di dalamnya. Apa kata Allah? Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Na'udzubillah. Orang kalau sudah dikunci hatinya, ya akhwat, maka tidak ada lagi hidayah yang masuk ke dalamnya. Dan ini adalah sebuah kehancuran, ya. Di sini Mu'abdillah mengatakan ini adalah sebuah al-halak, maksudnya kehancuran. Ya, bagaimana tidak hancur? Padahal kita tiap hari membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berjalan, ya akhwat, beribadah kepada Allah kecuali kita membutuhkan petunjuk dari Allah, kecuali kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita memohon kepada Allah, berlindung dari yang namanya kesombongan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mencabut rasa sombong dari hati-hati kita, karena sesungguhnya kesombongan itu akan membinasakan pelakunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ya akhwat, ketika saya menyebutkan beberapa kitab dengan muallifnya, dengan pengarangnya, coba kita mulai tulis. Ya, kita mulai tulis sedikit-sedikit, kita mulai mengenal, ya, siapa pemilik kitab Jami'ul Ulum. Yakni tadi saya sudah menyebutkan Ibnu Rajab. Sekarang siapa pemilik kitab Fathul Bari? Fathul Bari pengarangnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, walaupun mereka sama-sama Al-Hafidh, ya, tapi beda. Kalau Jami'ul Ulum wal Hikam itu Al-Hafidh Ibnu Rajab, atau boleh juga kita langsung menyebut dengan Ibnu Rajab. Kalau Fathul Bari itu adalah milik Ibnu Hajar. Ya, beda ya. Beda tipis, tapi harus ada pembedanya karena buku Jami'ul Ulum dan Fathul Bari itu berbeda. Ya. Baik, apa disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari? Beliau menyebutkan, ya akhwat, kata beliau, ini Masya Allah nasihat yang sangat bagus. Kata beliau, fit tawadhu' maslahatud din wa dunya. Pada ketawaduan atau pada kerendah hatian, ketika seseorang itu dia rendah hati, dia memiliki sifat tawadhu', maka di sana akan banyak maslahat atau kebaikan yang ia akan dapatkan untuk kebaikan dirinya, baik di dunia maupun untuk agamanya, baik untuk dunia ataupun agamanya. Subhanallah. Fa innan nas, kata beliau, kata Ibnu Hajar, sesungguhnya manusia lawista'jaluhu fid dunya lazalat bainahumus syuhna walastarahu min ta'bil mubahati wal mufakharah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini nasihat yang sangat bagus. Karena sesungguhnya manusia, ya subhanallah, kalau tidak ada sifat tawadu di dalam dirinya, ya akhwat, maka mereka saling membenci.
ya, saling bersikap saling mendendam. Ya, syahna itu permusuhan. Kalau tidak ada rasa tawadhu, subhanallah. Dan orang-orang kalau sudah saling mendendam, saling menyombongkan diri, sudah tidak ada lagi kebaikan di dalam dunia ini, subhanallah. Dan ini melelahkan, semuanya merasa sombong, semuanya tidak ada yang mau maafkan, semuanya tidak ada yang mau mengalah, ya. Maka apa jadinya dunia? Allahu Akbar, ya. Maka dari itu di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW arti dari sebuah ukhuwah. Ya, arti dari sebuah ukhuwah bahwa kita orang-orang beriman hendaklah memilih untuk menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, subhanallah. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, bihasbi mri'in minasyarri an yahfira akha. An yahqira akha. Ini panjang ya hadisnya. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Namun di sini ada intinya. Apa inti dari hadis yang panjang ini? Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu. Ya. Kata beliau, seseorang itu disebut memiliki akhlak yang buruk ketika dia merendahkan saudaranya. An yahqira akha. Ya. Jadi di antara akhlak yang buruk yang harus dijauhkan dari dalam diri kita adalah merendahkan orang lain. Ya. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, ya akhwat. Bisa jadi orang lain dia punya ibadah yang disembunyikan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahuinya, dan ternyata dia lebih baik, ya. Lebih baik apa? Lebih baik kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri, ya subhanallah. Dan ternyata ya akhwat, ya orang yang memiliki sifat tawadhu itu pasti akan dicintai bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi oleh semua orang. Ya, orang yang sombong bukan hanya dibenci oleh Allah namun juga dibenci oleh orang lain. Orang lain yang ada di sampingnya tidak nyaman, ya. Orang lain yang bermuamalah dengannya tidak nyaman. Kita akan lebih nyaman bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki hati yang merendahkan dirinya, ya, merendahkan hatinya, Masya Allah. Tawadhu, ya, dia hanya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat takabur, dari sifat sombong. Dan ada doa dari Rasulullah SAW dengan doa yang terbaik, Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Ya, itu doa agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya, ya, ada beberapa hal yang harus kita jauhi, ya. Di antaranya adalah tadi yang membanggakan diri, itu termasuk dari kesombongan, ujub, ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata beliau, thalathun muhlikat, ada 3 perkara itu yang bisa membinasakan manusia. Apa di antaranya? Syahun muta, kata Rasulullah SAW, ya. Ada sifat rakus di dalam dirinya, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ya, orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ya, dia berbuat salah pun dia tidak akan mau ada orang yang menasehati. Justru dia menganggap orang yang menasehati itu musuh baginya. Ya, orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu begini, ya subhanallah. Misalnya dia terkena syubhat wanita, ya. Dia misalnya menikahi wanita lebih dari 4, padahal dia muslim, mengaku dirinya muslim. Ada orang menasihati itu tidak boleh, namun dia menerjangnya. Kenapa? Karena dia telah mengunggulkan hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsunya. Ya, subhanallah. Atau wa ijabul mar'i binafsi. Kata Rasulullah SAW, 3 perkara yang membinasakan, diantaranya ya akhwat adalah ujub terhadap dirinya sendiri. Ya, dia berbangga-banggaan dengan dirinya. Padahal kita tahu, ya, tidak ada yang bisa memberikan harta, ilmu, ya, kedudukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang dia suka, ya, berbangga diri, maka ketahuilah, ya, dia bersiap-siap ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam muka bumi, ya. Pada saat muka bumi dibenamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti sebelum hari kiamat tiba, itu ada penenggelaman bumi, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, mewanti-wanti kita jangan sampai orang-orang yang dia ijab dengan dirinya, menyombongkan dirinya, kelak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam muka bumi. Subhanallah. Baik, kemudian hari ini insyaallah ya akhwat kita akan memasuki sifat yang tidak boleh
dimiliki oleh seorang muslim, di antaranya adalah dzul wajhain bahasanya ya, atau di sini at-talawun. At-talawun enggak apa-apa pakai bahasanya Abdillah boleh, pakai bahasa yang biasa dipakai juga boleh. Apa itu dzul wajhain? Dzul wajhain itu, nah ini ada. Kenapa saya ambil judulnya dzul wajhain? Karena dari sabdanya Rasulullah SAW, ya, dari hadis yang ada di dalam kitab ini ada ya, inna syarran nasi dzul wajhain. Maksudnya apa sih dzul wajhain? Dzul wajhain itu ya akhwat adalah bermuka dua, ya, bermuka dua. Subhanallah, dzul wajhain bermuka dua. Abdillah di sini tidak menjelaskan atau belum menjelaskan tentang definisi dzul wajhain, padahal kita harusnya tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bermuka dua, ya, bukan satu orang punya dua muka, ya, maksudnya mukanya pasti satu ya, tapi yang dimaksud dengan dzul wajhain, ya, dzul wajhain adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan, ya, dalam hadis-hadis yang ada. Jadi dia termasuk orang yang berkumpul dengan kelompok, ya, kelompok satu, dia menampakkan wajah yang berbeda dengan dia berkumpul dengan kelompok yang lain. Jadi dzul wajhain ini orang-orang yang memiliki dua muka ini, apa bahasanya, mohon maaf ya, dia seperti bunglon gitu ya. Dia seperti bunglon, dia bisa menusuk orang-orang yang dicintainya sekalipun, ya, musuh dalam selimut, atau dia bisa merendahkan orang-orang yang dia cintai, ya. Dan ini ngeri sekali ya akhwat, ya. Jangan sampai kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki dua muka, ya, karena dia tidak jujur, ya. Dia kesana kemari menginginkan keridhaan dari manusia, bukan yang ia inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Dan orang-orang yang memiliki sifat dzul wajhain, bermuka dua ini, biasanya orangnya suka mengadu domba, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Karena dia tidak mau disebut sebagai orang yang buruk di mata manusia, ya. Dia mengadu domba orang lain, ya, kerjaannya memfitnah orang lain. Dan ketahuilah, orang-orang yang memiliki dua muka ini termasuk di antara keadaan orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik, ya, orang-orang yang dia dia baik di hadapan Rasulullah SAW zaman dulu kala, ya, namun ternyata dia juga baik ke musuh-musuh Islam, ya. Kita tahu bahwa gembongnya orang munafik zaman dulu adalah Abdullah bin Salul, ya. Dia termasuk orang yang baik kepada orang beriman secara zahir, namun juga baik kepada musuh-musuh Islam. Dan ini sangat mengerikan. Yang paling mengerikan, kalau orang yang demikian ya akhwat, ya, dia akan memberitahukan kabar tentang orang-orang beriman, ya, kepada musuh-musuh Islam, dan juga dia akan membela, ya, musuh-musuh Islam di hadapan musuh-musuh Islam itu sendiri, ya. Jadi orang yang bermuka dua ini sangat mengerikan, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jaga kita semuanya tidak berjumpa dengan orang-orang yang memiliki dua muka, ya. Karena pasti orang yang memiliki dua muka itu yang jadi sasaran bukan ridhonya Allah, tapi yang menjadi sasaran adalah ingin dekat dengan manusia, ingin ridhonya manusia. Subhanallah, ya. Dan Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama dari ulama tabi'in. Beliau menjelaskan juga yang dimaksud dengan dzul wajhain. Ya, kata beliau, dzul wajhain itu, ya, dia menampakkan hal-hal yang terpuji di depan orang-orang, padahal hatinya dia membencinya, ya, seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang antara zahir dan hati berbeda. Baik. Kemudian di sini disebutkan di dalam kitab Nasihah lin-Nisa, ya, yang dikarang oleh Ummu Abdillah, apa kata beliau? Kata beliau, ruya syaikhani fi sahihaihima. Maksudnya di sini adalah Muslim dan Bukhari. Ya, kalau disebutkan dua, maka yang dimaksud adalah syekhon di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi dzul wajhain, sesungguhnya orang yang paling buruk,
ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya dua muka. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang dia datang, yang mendatangi orang lain dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain. Ya Allah, ya ini mengerikan zaman sekarang tuh banyak, terutama kasus ini banyak menghinggapi kaum wanita, kaum hawa, ya. Dan biasanya ini disebabkan karena dosa lisan ya akhwat, ya dosa lisan. Dia pengen mendapatkan pencitraan, mendapatkan pujian, ya. Maka dia mulai membaik-baikkan orang lain, ya, dan menjelek-jelekan orang lain, ya, di lain tempat. Dan jangan sampai kita memiliki sahabat-sahabat yang demikian, karena sungguh ini akan membinasakan. Ya, kita nggak tahu, dia mungkin ngomongin orang lain di depan kita, ternyata kita yang menjadi bahan omongan kalau tidak ada bersamanya. Jadi hati-hati ya akhwat. Kalau berjumpa dengan orang yang sukanya menggibahi orang lain, yang sukanya ngomongin orang lain, ya maka lebih baik kita tidak dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada lagi bahan yang dibicarakan, ya ketika dia berjumpa dengan orang, maka kita sebagai bahannya untuk dighibahi. Ya, jadi begitulah Rasulullah SAW berpesan. Ya, subhanallah. Baik, kemudian wasyair yaqul, ada syair Arab mengatakan apa di sini, la khaira fi dhimri'in mutamal la khaira fi wuddimri'in mutamallaqin khulwil lisani wa qalbuhu yatalahhabu yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yarughu minka kama yarughu ath-tha'labu yalqaka yakhlifu annahu bika wathiqun wa idza tawara 'anka fahuwa al-aqrabu. Ya subhanallah, ini permisalan. Apa kata seorang penyair dari Arab? Dikatakan bahwa kata beliau tidak ada kebaikan dalam mencintai orang yang penjilat. Ya, mutamallik itu adalah orang yang penjilat. Ya, orang yang dia itu maunya menjilat sana, menjilat sini. Nauzubillah, ya. Lisannya manis namun hatinya mengorbankan api atau mengobarkan api. Wa qalbuhu yatalahab. Yatalahab tuh hatinya tuh panas gitu ya. Walaupun dia lisannya manis di depan kita, tapi ternyata hatinya itu membenci. Yu'tika min tarafil lisani halawa. Dia kalau ada di depanmu, dia akan memuji-mujimu, ya. Berbuat manis maksudnya adalah berkata-kata yang baik. Wa yarughu minka kama yarughu sa'labu. Namun ternyata ketika dia di belakangmu, dia menipumu, ya. Sebagaimana seorang sa'lab itu rubah, ya, rubah, atau ada yang mengartikan sa'lab itu serigala. Serigala itu kan diam-diam itu akhirnya memakan mangsanya gitu ya. Yalqaka yahlifu annahu bika wathiqun, ya, dia ketika bertemu denganmu dia terlihat baik olehmu, tapi ternyata dia menyengat dari belakang. Ya, idza tawazanka fa huwal aqrabu. Ya, kalau dia tidak berada dengan dirimu, dia seakan-akan akrab. Akrab itu kalajengking, bisa menyengat kapanpun. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Dan di sini Ummu Abdillah menyebutkan di terakhir, di baris terakhir ya akhwat, ya sebelum halaman 225 kata beliau, wahalatun katsira minan nisa illa man rahimallah. Dan ini banyak terjadi pada kaum hawa, kaum wanita, kecuali orang-orang yang memang Allah berikan rahmat, subhanallah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat, ya, memiliki dua muka. Karena ini termasuk dari wahada min dha'fil iman, termasuk dari lemahnya iman. Dia lupa bahwa apa yang diucapkannya semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa tujuan utama dia hidup bukan untuk mencari muka di hadapan manusia, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki dua muka ini biasanya ya akhwat, ya biasanya dia akan mudah tergiur dengan dunia yang ditawarkan oleh orang lain. Ya, dia akan mudah menjual agamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang penting dia mendapatkan apa yang diinginkannya dari berbagai macam perkara-perkara dunia. Maka hati-hati orang yang memiliki dua muka, kata Ummu Abdillah, ini merupakan tanda lemahnya iman. Wa qillatul khauf minallah. Tanda sedikitnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kehidupan akhirat. Dia lupa bahwa apa yang diperbuatnya, apa yang ada dalam hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Dia kira bahwa
apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas yang demikian adalah sebuah kekeliruan, ya. Dan kita tidak mau ya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ya akhwat dianggap yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah kalau sudah menganggap baik seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyiarkan kecintaannya kepada halayak ramai. Subhanallah. Jadi kalau ada di antara kita atau di antara kaum muslimin yang masih memiliki dua muka, maka bersegeralah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mau tidak mau apa yang dilakukannya pasti suatu hari akan tercium jua. Ya, akan tercium jua. Dan kalau tidak segera bertaubat kepada Allah, ya, maka Allah pun akan membuka aibnya. Ya, akan membuka aibnya. Jadi orang-orang yang hobinya membuka aib orang lain, merendahkan orang lain, suatu hari Allah akan merendahkan dirinya di hadapan halayak ramai. Suatu hari Allah akan membuka aibnya di halayak ramai. Dan ini merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari sifat-sifat yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari teman-teman yang buruk, yang menjauhkan kita semuanya dari teman-teman yang buruk, dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Karena kita tahu ya akhwat, ya ketika teman-teman memiliki komunitas di mana komunitasnya tidak dekat atau ibu-ibunya di situ tidak dekat dengan Allah, maka yang ada saling sikut, yang ada saling mencela, yang ada saling pamer, ya saling berbangga-banggaan, saling menonjolkan diri, ya. Yang ada yaitu di sana hanya ada ghibah dan ghibah, ya, saling mengumpat, saling merendahkan, dan ini adalah hal yang kita tidak sukai. Maka dari itu penting bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lingkungan yang baik, meminta teman-teman yang baik, meminta anak-anak yang baik, karena semuanya akan menolong kita di jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pribadi-pribadi yang berakhlak mulia serta memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pastinya jikalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada kekeliruan baik lisan yang mungkin berucap yang membuat teman-teman merasa sedih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pastinya saya adalah manusia yang mana khilaf, ya. Saya mohon maaf agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.